إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bermajlis di salah satu rumah yang Allah muliakan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala keburukan. Izinkan kami untuk menasihati pribadi kami dan mengingatkan saudara dan saudari sekalian akan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah sesuatu yang Allah telah izinkan terjadi. Musibah yang menimpa kita, besar atau kecil, itu sudah Allah izinkan untuk terjadi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, semua musibah yang menimpa manusia hakikatnya adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan semenjak awal, sebelum penciptaan alam semesta, dan tidak ada yang luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang berbentuk penyakit, kehilangan jiwa, kehilangan harta, kurangnya rizki, dan musibah-musibah yang lain, itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir dari Imam Mufassir, ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata diizinkan oleh Allah untuk terjadi yang disebutkan dalam ayat tersebut, semua itu terjadi karena izin dari Allah. Bukan berarti Allah mencintai musibah itu terjadi. Bukan berarti Allah mencintai untuk menyusahkan kita, hambanya.
akan tetapi Allah menentukan itu terjadi karena Allah menetapkan sebuah hikmah besar di balik musibah yang terjadi. Hikmah tersebut bisa berupa pengampunan dosa. Hikmah tersebut berupa diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan musibah tersebut ada hikmah kita kembali lagi kepada Allah. Mungkin dengan adanya musibah itu Allah ingin mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Dan bisa jadi hikmah itu kita tidak tahu, tapi yakinlah bahwasanya hikmah itu pasti ada. Karena ulama mengatakan af'alullah la tanfaqu 'anil hikmah. Perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah. Mau senang atau mau tidak senang, baik atau buruk, itu semuanya ada hikmah yang Allah inginkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari ayat ini. Ya, sesuai tentunya kita akan mengambil pelajaran yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ya. Pelajaran pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini takdir Allah itu merupakan rukun iman dari 6 rukun iman yang kita miliki. Beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Maka tatkala kita meyakini ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Ini takdir Allah, ada hikmah yang baik di belakangnya. Ini akan menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semua kami ciptakan dengan takdir, ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir jamaah sekalian, kalau kita lihat dari sisi pandang manusia atau hamba, maka takdir itu terbagi menjadi 2, takdir baik dan buruk. Kayak sekarang ini, menurut kita ini kan takdir buruk. Menurut manusia, kalau dapat nikmat itu takdir baik, itu menurut manusia. Tapi kalau menurut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada takdir yang buruk, semuanya baik. Semuanya baik. Makanya kita katakan tadi pasti ada hikmah di balik musibah ini. Hikmahnya itu jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa. Dan ini harus kita yakini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia ini, kalau kita tahu ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku, maka kita seharusnya husnuzan kepada Allah. Kita harus husnuzan, jangan su'udzan.
Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang munafik karena mereka wannina billahi wan nasaw, karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya dosa besar. Maka yang perlu kita kedepankan untuk saat-saat seperti ini adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan dari kita. Cepat atau lambat ada hikmah yang kita akan dapatkan. Husnudzon kepada Allah, jangan suudzon. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa." Hadis ini hadis qudsi, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku berada pada prasangka hambaku kepadaku, maka hendaknya dia berprasangka apa yang dia kehendaki." Maksudnya jamaah sekalian, berprasangkalah yang baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang baik. Tapi tatkala kita berprasangka yang buruk kepada Allah, maka akan mendatangkan yang buruk. Pada saat seperti ini, kehidupan susah dan yang lainnya, ya, maka kita kedepankan husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ketiga berkaitan juga dengan yang kedua. Kita perlu husnudzon, tidak boleh suudzon. Maka pelajaran yang ketiga, hendaknya kita menerima takdir ini dengan penuh kesabaran. Tidak boleh protes dengan takdir Allah. Kenapa Aceh Damian yang kena? Kenapa enggak pulau yang lain? Kenapa kami yang ditimpakan musibah? Maka kita tidak perlu mengatakan hal-hal yang bisa membuat Allah marah, menunjukkan ketidaksukaan kita atau ketidakterimaan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kenapa orang yang ditinggal mati kemudian dia melakukan niyahah? Niyahah itu contohnya seperti teriak-teriak karena ada keluarga yang meninggal, atau memukul dirinya, merobek-robek bajunya. Itu namanya niyahah. Kenapa niyahah itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena itu merupakan bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku muslim yang sedang ditimpa musibah, hendaknya menerima takdir ini dengan penuh kesabaran. Tatkala kita sabar, maka Allah akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba muslim min wasabin wala nasabin wala ham wala hazanin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya." Tidaklah menimpa seorang mukmin sedih, gundah gulana, gusar, pikiran tidak tenang, musibah besar seperti ini, sampai duri yang menempel di kaki, kalau dia hadapi dengan sabar, niscaya itu akan menjadi pengampun dosa baginya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hal yang wajib dilakukan oleh orang yang tertimpa musibah adalah sabar. Ini hukumnya wajib, jamaah sekalian. Wajib. Kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Wajib. Yang terakhir, ya, kami ingin
menyebutkan tentang tawakal. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari ayat ini, kita hendaknya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu menyandarkan diri hanya kepada Allah. Tawakal itu menggantungkan harapan hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah, tidak bersandar kepada jimat, tidak bersandar kepada yang lain, bersandar kepada bantuan relawan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu merubah keadaan kita. Hanya Allah yang mampu memberikan kita rizki dari arah yang Allah kehendaki. Dan mungkin arah tersebut tidak kita sangka-sangka. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu himasan wa taruhu biqana." Tolong dicamkan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kamu rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu tagdu himasa, keluar dari sarangnya dengan keadaan perut kosong. Pagi hari perut kosong, tapi dia keluar tawakal. Tidak tahu rizkinya dia dapat di mana, makanannya dia dapat di mana, yang penting dia keluar. Hasilnya apa jamaah sekalian? Allah diberi dia rizki, wajaruhu bitana, dan kembali ke sarangnya saat sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Tapi sebenar-benar tawakal ma'asyiral muslimin, dengan menyandarkan diri kepada Allah, kemudian berusaha. Jangan menyandarkan diri kepada manusia. Sesusah apapun hidup kita, dengan tawakal, kemudian ikhtiar termasuk tawakal, berusaha. Sekecil apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pasti Allah hargai, pasti akan Allah balasi dengan kebaikan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Ini beberapa pelajaran jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dari ayat dalam surat At-Taghabun ayat 11. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan musibah ini, memberikan kita jalan keluar dari segala masalah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ini dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran kita ini menjadikan kita orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Akhir kata, kami minta maaf atas bila ada kesalahan, dan minta maaf atas mengambil sedikit waktu untuk saling mengingatkan, ya, karena kita sesama mukmin, walaupun tidak saudara, kita tetap harus saling mengingatkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.